Kalau di SMP kamu? Kalau di SMP saya alhamdulillah sih masih bagusan sekolah. Masih bagus sekolah Iya, ya. daerah lain banyak. Artinya kamu tuh tidak anti MBG karena toh SMP di mana Reza bekerja menerima MBG. Betul. Dan relatively, jadi menunya lumayan oke. Lumayan ya. oke juga. Oke. Jadi ketika misalnya Jadi itu, ini perlu dicatat ya para jubir-jubir dan pro pemerintah. Pertama, Reza tidak anti MBG. Sekolahnya menerima MBG dan relatively oke. Tapi ini concernnya lebih kepada kok dana pendidikan itu yang Mbak. diambil. Itu Mbak. Apalagi kan MBG ini secara nggak langsung berdiri di atas guru-guru yang yang sekarang kan banyak P3K paruh waktu nih Mbak. Ada ribuan P3K paruh waktu yang diangkat kemarin jadi paruh waktu yang dimana gajinya tuh masa ada yang 1 bulan 50.000 Mbak. Guru? Iya, di daerah Sumedang. 1 bulan 50.000. Itu baru guru, belum tenaga kependidikan yang memang katakanlah cukup ironis juga nasibnya Mbak. Karena mereka inilah yang membantu kita nih kerja guru nih. Biar nggak terlalu berat banget nih. Kan ada petugas kebersihan, ada apalagi TU dan sebagainya. Belum lagi sekolah-sekolah yang udah kacau Mbak sekarang ini Mbak. Hai Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Kembali bertemu dengan saya di program Real Talk with Unilubis. Dan kali ini saya akan membahas tema yang sangat-sangat hangat dan kayaknya dari mulai awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo sampai nanti di ujung pemerintahannya 5 tahun ya, setidaknya itu akan selalu hangat, yaitu membahas soal program atau proyek. Saya selalu menyebutnya proyek ketimbang program makan bergizi gratis. Nah, tapi kali ini saya mengundang, ini ada Reza Sudrajat, seorang guru sekolah menengah pertama ya di Karawang yang menginisiasi uji material ya ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN itu untuk program MBG. Dan Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan ya sebagian permohonan pengujian pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ya. Putusan Mahkamah Konstitusinya nomor 40 garis miring PUU das 24 garis miring 2026 ya. Ada 3 substansi di dalamnya. Yang pertama, program makan bergizi gratis dinyatakan bukan komponen utama pendidikan. Kedua, penjelasan pasal aku dibatasi secara konstitusional. Ketiga, pemisahan MBG dari anggaran pendidikan baru wajib berlaku mulai APBN 2028 ya. Nah, ini juga menimbulkan protes dari sebagian masyarakat yang mengatakan MK kok untuk putusan putusan yang berkaitan dengan yang membuat Gibran Rakabuming Raka boleh eligible untuk menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 itu langsung, sementara untuk putusan yang berkaitan dengan alokasi dana pendidikan untuk MBG ini ada tenggang waktu sampai APBN 2028 ya. Mestinya banyak masyarakat berharap ini kalau yang 2026 tidak bisa karena sudah berjalan anggarannya, tetapi kita Agustus ini sudah mulai menyusun anggaran APBN untuk 2027 ya. Nah, ini yang antara lain yang membuat saya pingin tahu sih gimana cerita awal mulanya Reza ini dan teman-temannya kemudian kepikiran untuk melakukan uji material dari Undang-Undang APBN 2025. Reza, terima kasih ya udah datang jauh-jauh dari Kerawang ya. Siap Mbak. Ya, saya selama ini monitor di media sosialnya Reza ya. Nah, tapi mungkin kalau cerita tentang diri kamu dulu, karena di program Real Talk tuh biasanya saya akan tanya keseharian kamu. Jadi kamu guru SMP, nggak usah disebut lah di SMP mana ya. Iya, Mbak. Sejak kapan jadi guru? Kalau jadi guru sendiri saya dari tahun 2018 Mbak. Coba kalau untuk
jadi honor ya, terutama di sekolah negeri itu tahun 2022 Mbak. Oh oke. Sekarang masih honorer? Masih Mbak? honorer. Masih honorer. Jadi kamu sejak 2018 sampai sekarang masih honorer? Kalau di 2018 saya ngajar di swasta sih Mbak. Ngajar jadi di swasta, bukan honorer oke. sebutannya, jadi GTT lah, guru tidak tetap. Oke. Terus mulai yang SMP yang sekarang itu sempat pindah juga sih, saya kan ngajar di paket C itu negeri juga. Itu tadi tahun 2022. Nah, ini baru mulai 2024 sih, Mbak, yang di negeri ini. Yang di negeri. Ya, jadi dari itu iya. masih honorer. Biasanya aturannya berapa lama honorernya? Enggak tentu sih, Mbak. Bahkan ada yang sampai tua atau sampai pensiun itu honorer banyak itu, Mbak. Jadi itu bagian yang menjadi keluhan ya. Nah, itu para betul, guru-guru honorer yang harus lama tetap statusnya honorer ya. Iya, itu Mbak yang jadi Iya. keluhan kita. Iya. Nah, aku pengen tahu kenapa kok kamu jadi guru, memilih profesi ini. Kalau saya memang cita-cita dari awal jadi pengen jadi guru sih Mbak. Karena kan memang saya pertama kuliahnya kuliah fakultas keguruan, dan yang kedua saya percaya bahwa alat terbaik untuk memperjuangkan sesuatu atau mengubah mengubah sesuatu menjadi lebih baik atau masyarakat lebih baik itu ya lewat pendidikan sih aksesnya sih Mbak. Jadi makanya kamu memilih yang kuliahnya juga keguruan Ah itu betul, ya. meskipun ya Pak guru ya kayak begitulah. Begitulah tuh gimana? Ya Honorer tadi. ya udah honorer kan, terus gajinya kecil juga kan. Kecilnya itu sama UMR Karawang? Wah kayaknya kita nggak nyampe setengah sih Mbak biasanya Mbak. Nggak nyampe setengah. Nggak nyampe setengahnya Ya. UMR Karawang. Nggak nyampe Mbak. UMR-nya berapa? UMR-nya itu sekitar 5,9 sampai 6, 5,9 sampai 6 juta lah. Oke. Dan itu nggak nyampe Mbak. Dan ini Karawang Mbak yang PAD-nya atau pendapatan asli daerah itu tinggi. Saya ngebayangin kalau daerah-daerah kayak pendapatan asli daerahnya kecil kayak misalnya NTT, terus apalagi sih Papua Pegunungan mungkin. Nah itu yang jadi pikiran saya sih Mbak. Karawang ini tinggi karena ada banyak industri betul kawasan Pak. industri ya. Betul Pak. Nah, kamu ngajarnya berapa jam seminggu? Saya ngajar untuk saat ini sih sekitar 37 jam sih Mbak. Seminggu tuh. Berarti tiap hari ya? Tiap hari ngajar. Tiap hari, Mata ajaran apa? Ngajar IPA sih saya Mbak. IPA? Iya Mbak. Kamu berarti dulu pinter juga IPA-nya ya? Ya enggak terlalu sih ya, biasa aja sih Mbak, biasa berarti aja. Hitung-menghitungnya oke ya? Nggak salah ya? Ya begitulah, dikit Mbak, lumayan lah Mbak. Oke, sekarang ke ini kenapa kok terus kamu kepikiran ya? By the way sekolah kamu dapat MBG nggak? Dapat Mbak. Dapat. Oke. Dapat. Dapat MBG. Dapat. Sejak kapan? Udah berapa? Sejak awal? Kan itu kan peluncurannya 6 Januari 2025. Sejak tahun 2025 tapi pertengahan Mbak. Pertengahan bulan. Oke. Sampai sekarang dapat? Sampai sekarang, dan kita udah 2 kali ganti vendor Mbak. Oh gitu? Iya. Nggak, ceritanya itu, nah ini saya pengen tahu. Kan kami pernah berkali-kali bahas. Jadi salah satunya dan sebetulnya media yang pertama kali memuat investigasi kejanggalan pengadaan itu IDN Times. Kita bikin 3 artikel ya, 17 April 2025 ya. To the point sampai waktu itu Kepala BGN, Dadan itu ngomel-ngomel lah ya, protes. Tapi ya itu kita ini salah satu kemudian kita dalami bahwa ternyata kan gini. Jadi sekolah itu tiba-tiba banyak sekolah itu didatengin aja sama SPPG yang udah dapet titik yayasan ya. Betul. Pokoknya kamu terima MBG ya gitu ya. Karena kan harus radius kitchen atau dapur tuh radius 6 km. Jadi sekolah dalam radius 6 km itu didatengin aja sama SPPG. Nah, itu kasusnya dengan SMP di mana Reza bekerja itu juga sama seperti itu. Kalau saya pribadi sih sama kayak gitu. Cuma kenapa ada vendor yang mundur biasanya karena masalah pembiayaan dari SPPG-nya, Mbak. Entah itu telat kah, entah itu kurang modal dan sebagainya sih. Biasanya karena faktor teknis mereka sih secara itu sih. Oke. Jadi untuk SMP di mana Reza ngajar itu ada berapa berarti tiap hari drop MBG-nya? Sekitar 1.300 sampai 1.500 sih, Mbak. 1.500 sih, Mbak. 1.500 ya untuk siswa dan guru ya? Iya. Sejauh ini gimana menunya? Kalau untuk di saya, kebetulan karena memang saya sempat hitung-hitung dikait kan, saya ngeliat si total belanja mereka berapa dan sebagainya, itu karena memang markup-nya kecil, jadi agak aman lah. Nah tapi yang saya amati itu, jadi lumayan ya? Lumayan lah, karena lumayan, karena markup-nya kecil, bahkan kayaknya untungnya dikit juga sih. Gimana kamu tahu kalau itu markup? Karena saya gini Mbak, saya suka ngeliatin kwitansi-kwitansi dari
si MBG jelek itu, akun MBG jelek yang di Ya, X MBG itu yang jelek, pertama, terus lihat dari kanal aduan dan lain sebagainya. Itu banyak apa ya? Makanan-makanan yang nggak sesuai ininya, Mbak. Harganya tuh kayak kemahalan banget, Mbak. Padahal yang diterima tuh dikit. Iya, iya. Itu Ya. sih Mbak, yang kita lihat sih. Oke. Apakah itu yang kemudian salah satu alasan yang membuat kamu kepikir kapan persisnya Reza ini kepikiran gue harus uji material nih karena ini sudah mengambil alokasi dana pendidikan padahal sesudah putusan MK saya membaca pihak pemerintah termasuk kepala BGN saja mengatakan bahwa itu kan hasil dari efisiensi anggaran yang 300 triliun yang diambil dari perjalanan dinas yang bisa di-cut apa segala macam. Kapan persisnya momen Reza itu ingin judicial review? Momen utamanya itu di tahun 2025, Mbak. Pas sekitaran bulan Oktober sampai bulan November, Mbak. Saat itu jadi gini, saya ngelihat nota RAPBN yang dimana kayak kok ada dana ngegelembung tapi motong anggaran pendidikan nih. Saya lihat di awal tuh dananya awalnya tuh 300 triliun, Mbak, di RAPBN tuh. Nah, habis itu saya komunikasi lah ke orang-orang terkait nih, entah itu ke organisasi, ke apalagi sih, ke akademisi dan lain sebagainya kan. Coba-coba chat mereka, DM mereka, surel, email dan sebagainya. Ada sebagian merespon, ada juga yang enggak kan. Nah, habis itu barulah rilis nih APBN itu di tanggal 10 Januari, Mbak. Nah, ketika rilis di tanggal 10 Januari, ternyata benar. MBG itu masuk ke dalam anggaran pendidikan. Dan masuknya nggak main-main, 5,8% APBN kita disikat sama MBG. Nah, setelah itu, karena melihat kecurigaan itu, dan memang kita juga udah ngelihat juga bahwa MBG ini udah disahin kan sama DPR kan, dan pemerintah juga. Dan udah nggak ada jalan lain, karena kan setiap kita ngelihat legislasi di DPR itu atau audiensi di DPR itu banyak guru-guru kita yang apa ya, nangis-nangis di DPR, Mbak. Yang kayak menyuarakan ini gimana nasib guru dan sebagainya. Tapi di saat yang sama, pemerintah dan DPR itu mengesahkan APBN ini. Yang ini tuh motong anggaran pendidikan gede banget, Mbak. Dan ini juga selain mengganggu karir guru, yang pertama, yang kedua, ini tuh menambah beban kerja guru, Mbak. Entah fasilitas yang terpotong kah, entah jam mengajar yang apa ya, terkotak-katik lah dan sebagainya sih, Mbak. Nah, dari situlah, wah kayaknya saya harus maju nih ke MK. Dan saya ngedaftar itu di bulan Februari, Mbak. Itu Februari tahun ini ya? Iya. Tahun 2026. Awal Februari ya. Kamu daftar sendiri aja? Sendiri, Mbak. Sendiri. Ada nggak? Karena kan kamu bukan ahli hukum. Bukan, ya? Mbak. Bukan. Nah, sebelumnya kamu ada konsultasi mungkin dengan kenalan kamu berkaitan dengan bagaimana caranya untuk proses uji material sebuah undang-undang? Nggak ada sih, Mbak. Saya sempat nanya-nanya ke orang ya, cuma ya begitu agak gimana ya? Karena mungkin nggak kenal juga kan, kayak orang nggak kenal ditanya gimana sih kan, tiba-tiba ini apa kan. Nah, dari situ ya udah saya googling aja, Mbak. Googling, lihat video di YouTube gimana sih simulasi persidangan di MK, terus apalagi sampai baca riwayat persidangan dan lain sebagainya. Yang tadi kamu kirim email apa segala macam itu diantaranya nggak ada yang orang dari lembaga hukum atau LBH apa segala macam? Ada, Mbak. Ada. Dan kebetulan dari sebagian yang memang katakanlah apa ya, awalnya ada yang menolak terus tiba-tiba jadi koalisi, banyak yang kayak gitu sih, Mbak. Jadi akhirnya berarti dalam proses perjalanannya ketika kamu sudah submit ke uji material ke MK kemudian bergabung. Ya, betul kayak gitu. Ada berapa banyak itu? Ada berapa banyak ya? Untuk organisasi profesi guru itu ada P2G, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, itu ada Mas Menteri Kabinet Bayangan, Mbak. Itu terus ada Kabinet Bayangan yang untuk pendidikan siapa ya? Iman Janatul, Mbak. Oh, Iman Janatul. Oh iya, saya juga lihat di tektokan kalian dia. Oh iya, itu Pak, itu masih kawan kita itu. Terus ada dari LBH Jakarta tuh yang setia membantu kita nih sampai tengah malam pun masih bikin berkas. Ya LBHI, terus ada ICW juga yang sedia membantu sebagainya. Dan lain sebagainya, banyak sih, Mbak. Nah, boleh nggak diceritain persisnya apa yang ada dalam tuntutan atau apa istilahnya apa? Apa namanya? Gugatan atau uji permohonan. Gugatan atau uji permohonan. Apa ya? Sebenarnya kita tuh nggak anti-anti banget MBG, Mbak. Kita tuh ngedukung Mbak MBG, cuma dengan syarat. Maksud dan tujuannya nih apa nih? Dan jangan lupa kesejahteraan guru tuh nggak boleh diabaikan. Apalagi fasilitas sekolah juga tuh. Karena kan banyak, saya ngelihat itu ya, sekolah sama dapur bagusan dapur.
Kalau di SMP kamu? Kalau di SMP saya alhamdulillah sih masih bagusan sekolah. Masih bagus sekolah Iya, ya. daerah lain banyak Artinya bener. kamu tuh tidak anti MBG karena toh SMP di mana Reza bekerja menerima MBG. Betul. Dan relatively jadi menunya lumayan oke. Lumayan ya. oke juga. Oke. Jadi ketika misalnya Jadi itu, ini perlu dicatat ya para jubir-jubir dan pro pemerintah. Pertama, Reza tidak ada MBG. Sekolahnya menerima MBG dan relatively oke. Tapi ini concernnya lebih kepada kok dana pendidikan itu yang Mbak. diambil. Itu Mbak. Apalagi kan MBG ini secara nggak langsung berdiri di atas guru-guru yang yang sekarang kan banyak P3K paruh waktu nih Mbak. Ada ribuan P3K paruh waktu yang diangkat kemarin jadi paruh waktu yang dimana gajinya tuh masa ada yang 1 bulan 50.000 Mbak. Guru? Iya, di daerah Sumedang. 1 bulan 50.000. Itu baru guru, belum tenaga kependidikan yang memang katakanlah cukup ironis juga nasibnya Mbak. Karena mereka inilah yang membantu kita nih kerja guru nih. Biar nggak terlalu berat banget nih. Kan ada petugas kebersihan, ada apalagi TU dan sebagainya. Belum lagi sekolah-sekolah yang udah kacau Mbak sekarang ini Mbak. Dalam proses itu sebelum atau sesudah mengajukan uji materi, apakah Reza pernah berkunjung ke sekolah lain untuk ngelihat sehingga tadi dapat ada yang ternyata dapur lebih bagus daripada sekolahnya gitu? Sebenarnya mah tanpa kita melihat pun di sosial media udah banyak yang pertama. Nah yang kedua, karena kebetulan teman saya ada yang di Aceh Tenggara Mbak, yang di sana bekerja di sana dan tinggal di sana juga. Jadi sebelum saya melakukan gugatan ini, saya tuh sempat ada ngobrol-ngobrol dengan kawan saya yang di Aceh. Jadi ini tuh entah sebelum bencana, entah setelah ya, kayaknya setelah bencana deh. Atau sebelum juga mungkin sama mungkin. Jadi di sana MBG kebagian Mbak. Tapi sekolahnya kayak mau merubuh Mbak. Itu nggak cuma terjadi Aceh Tenggara doang. Di Gayolus pun sama dan lain sebagainya Mbak. Dan sebetulnya yang belakangan viral sampai kemudian patut diduga itu membuat Presiden Prabowo dalam pidatonya menyebut istilah londo ireng kan 2 hari sesudah Kompas memasang foto di depan headline itu sekolah yang rusak dengan siswa-siswi SD karena pakai celana merah ya itu lagi makan MBG gitu. Jadi sekolahnya rusak tetapi siswanya lagi makan MBG gitu ya. Dan itu yang bikin nampaknya Presiden agak emosi. Iya bisa jadi. Media, jurnalis, wartawan, pengamat dan LSM ada yang ini berbaju ada londo ireng berbaju jurnalis, wartawan, pengamat. Nah, sesudah kamu mengajukan ya ada nggak yang bereaksi teman kamu atau apapun yang kenalan kamu atau siapapun? Dan saya ingin tahu reaksinya apa? Apakah mengkhawatirkan kok kamu mengajukan itu atau mendukung? Rata-rata takut, Mbak. Jangankan teman saya, orang tua saya pun takut, Mbak. Bahkan saya pun ketika melakukan sidang pendahuluan pertama di Jakarta, itu saya takut pulang ke Karawang, Mbak. Karena kan kembali lagi, sekolah saya penerima MBG yang pertama. Yang kedua, di koalisi rekan-rekan saya, itu kebanyakan domisilinya Jabodetabek, Mbak. Saya doang yang tinggalnya di memang luar Jabodetabek. Dan apalagi kan sistem pendidikan di ibu kota dan di daerah itu kan beda kan. Tingkat keamanannya pun berbeda kan dan lain sebagainya kan. Makanya saya sempat ngeluh ke teman saya ini, aduh gimana ya. Nah kebetulan teman saya yang di sebagai menteri bayangan itu, kabinet bayangan itu ngingetin kalau masa lu udah ngugat sendiri mau tarik gugatan kan aneh dan sebagainya. Udahlah saya lanjut. Imam ini guru juga? Guru juga, Mbak. Di mana? Kalau Bang Iman itu kalau nggak salah di madrasah sih, Mbak. Oh, di madrasah. Di Jakarta. Oke. Jadi kamu udah connect sama dia sejak awal ya? Iya, sejak awal gugatan. Ya, kalau kepala sekolah atau guru-guru di SMP tempat Reza mengajar gimana? Nah, mereka khawatir? Khawatir, tapi dukungan tuh tetap, Mbak. Masih maksudnya gimana ya? Mungkin karena memang kehalang undang-undang ASN yang dimana mereka memberikan dukungan frontal gitu. Dukungan tuh kayak secara nggak langsung lah. Iya. Boleh nggak diceritain gimana kamu ini kan pertama kali tidak punya pemahaman tentang hukum, lalu karena mengajukan itu dengan semangat yang tadi kamu sampaikan, itu kemudian sidang pertama nih. Gimana? Apa yang kamu rasakan di sidang pertama? Karena kan ini kan court sidang yang nggak
buat banyak orang bisa bikin deg-degan juga gitu. Saya panas dingin saya, Mbak. Berhadapan dengan yang mulia ini ya. Panas Hakim dingin. MK. Panas dingin saya, Mbak, yang pertama yang saya rasakan. Yang kedua, apalagi ya, saya malamnya nggak bisa tidur juga, Mbak. Dan pulangnya takut untuk pulang, Mbak. Pokoknya macem-macem lah. Bahkan sempat terpikir bahwa, aduh saya kayaknya jangan ngejalanin sidang ini lagi deh. Udah, ini terakhir deh. Ada yang mendampingi pada saat mulai dari sidang pertama? Paling mendampingi itu di luar, Mbak. Di luar. Jadi kalau sidang saya sendiri, Mbak. Jadi kamu harus menjawab dan meyakinkan argumentasi. Tapi kan ada saksi-saksi ya? Oh belum, kalau untuk awal belum. Awal belum ya? Belum. Proses berikutnya? Proses berikutnya baru. Waktu awal kamu sendiri? Sendiri, Mbak. Mulai ada yang mendampingi, memperkuat argumentasi kamu, sidang keberapa itu? Itu di kedua, Mbak. Di kedua? Di bagian perbaikan. Bagian perbaikan. Gitu. Sesudah sidang pertama itu, Reza kemudian dikontak atau banyak yang bantu, ahli-ahli atau gimana? Jadi sebenarnya kita tuh udah kenal di sidang pertama, Mbak. Di sidang pertama. Cuma karena memang yang mengajukan gugatan pertama ini adalah saya sendiri. Jadi memang di sidang pendahuluan pertama itu saya sendiri, Mbak. Nggak bisa yang lain masuk. Nah, jadi mereka itu masuk ketika di sidang kedua, di sidang perbaikan. Nah, cuma kembali lagi setelah sidang pendahuluan yang pertama, awalnya saya tuh sempat kepikiran buat cabut perkara, Mbak. Karena memang takut itu, jadi bikin gugatan baru. Cuma kata kuasa hukum kita, Bang Edi Kurniawan, dia ngasih tahu kalau misalnya ini cabut perkara, ini bakal lama lagi nih. APBN kan cepet kan. Iya. Ya udahlah, oke lah kita lanjut aja. Ada berapa yang kemudian menjadi pihak yang mendukung ya, mendukung gugatan ini? Saya ngelihat ada dari Selios kalau nggak salah ya. Ada ya. Ada. Yang juga memberikan dukungan ya, argumentasi ya. Ada dari Kals banyak sih, Mbak. Oke. Apa yang paling yang teringat ya, highlight dari proses pertanyaan dari hakim, kemudian jawaban dari kamu, terus kemudian juga yang pihak yang lain yang membantu mendukung proses gugatan ini? Paling ini sih, Mbak. Jadi waktu itu tuh ada kepala sekolah dari Bekasi yang jadi pihak saksinya pemerintah. Jadi beliau itu memaparkan bahwa upah guru di wilayahnya itu katanya mendekati UMR. Guru katanya. Guru. Mendekati ya? Belum sesuai ya, tapi masih mendekati ya? Nah, ketika ditanya, ya itu. Padahal kalau misalnya kita mau telusuri lebih lanjut, itu guru tuh gak ada yang benar-benar mendekati itu, Pak. Di bawah rata-rata, Mbak. Bahkan banyak juga netizen yang komen ke kita bahwa, oh nggak segitu, bahkan kayaknya setengah UMR deh. Dan kamu sendiri ngalamin itu yang setengah UMR itu ya? Ya, itu saya ngalamin juga sih, Mbak. Iya. Dari awal dalam masuk proses, jadi berapa kali persidangan itu? 8-9 kali lah, Mbak. 8-9 kali. Kamu merasa dari awal optimis atau di sidang keberapa kamu berpikir bahwa kayaknya bakal diterima nih? Ada nggak seperti itu? Nah, saya tuh malah kepikiran ditolak tuh malah di akhir, Mbak. Kenapa? Jadi gini, kan waktu itu terakhir itu hakim ngasih tahu bahwa putusan itu bakal dibacakan di bulan Juli, di akhir Juli katanya. Cuma semenjak menjelang itu saya, ini kapan keluar putusan sidang? Kita udah ngumpulin kesimpulan sebagainya kan. Apa nggak akan dikabulin gitu? Karena kan banyak gugatan-gugatan yang memang hasilnya tuh ngambang, Mbak. Atau bahkan ya belum jelas aja putusannya gimana. Nah, setelah saya tunggu, dan sempat juga kepikiran beberapa hari tuh. Jadi ketika ngajar di kelas tuh kayak kepikiran deh, sidang MK kayak gimana gitu kan. Ya pasti kepikiran kan. Nah, barulah muncul alhamdulillah si hasil sidang itu atau pembacaan sidang itu di tanggal 30 Juli kemarin. 30 Juli ya. Nah, ini kan tadi saya bacain tuh di awal ya, ada 3 hal yang menurut ini dari tulisan Umar Mubdi di Kompas ya, dosen Fakultas Hukum UGM, peneliti Padeka dan LSJ Fakultas Hukum UGM, yang intinya mengingatkan tentang putusan ini. Saya baca di media sosial dan para ahli juga menulis di media bahwa putusan MK ini dianggap sebagai sebuah kemenangan setengah hati. Ya, tadi itu alasannya, karena kok tidak langsung seketika, paling nggak di 2027 ya. Betul.
Tapi ini masih ada waktu sampai 2028. Artinya 2027 itu masih full masih bisa dimasukkan ke anggaran pendidikan ya kalau pemerintahnya tidak merasa bahwa putusan MK ini harus dihormati ya sebagai putusan tertinggi. Kalau Reza sendiri melihat putusan ini seperti apa? Apakah cukup puas atau gimana? Kalau puas, alhamdulillah kita puas, Mbak. Karena bagaimanapun ini adalah berkat kerja-kerja dan dukungan dari teman-teman semua di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke juga kan. Tapi satu hal sih yang menjadi tetap PR kita bahwa terlepas apapun dari keputusan ini kan bagian dari kemenangan kita juga kan, meskipun ya 2027, 2028 tapi tetap menang kan intinya kan. Kita berharapnya bahwa PR soal kesejahteraan guru, terus biaya kuliah mahal, terus apa lagi ya, fasilitas sekolah yang ambruk dan lain-lain itu harus menjadi prioritas utama sih buat kita sih, Mbak. Karena ketika misalnya katakanlah nih, oke, 2027 MBG murni dikeluarkan untuk dari anggaran pendidikan. Tiba-tiba masuk Kopdes kan nggak lucu, Mbak. Iya. Terus intinya harusnya anggaran pendidikan sesuai konstitusi harus 20% dari APBN. Oke, nah ini kan menarik ya, saya ingin friendly reminder teman-teman. Jadi memang perkara ini selain Reza, kemudian yang terlibat adalah yayasan pendidikan, mahasiswa ya, guru honorer dan warga negara pembayar pajak yang pada pokoknya mendalilkan dua hal. Pertama, pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan agar minimal 20% APBN dialokasikan murni bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Kedua, jika MBG dikeluarkan dari hitungan anggaran pendidikan real pada 2026 hanya sekitar 14,2% APBN, jauh dari angka 20% yang dijamin oleh konstitusi ya. Sebelumnya juga pemerintah DPR yang mendukung itu mengatakan dan menggunakan argumen open legal policy sebagaimana dikatakan oleh Mas Umar Mubdi ini, dia mengatakan bahwa konstitusi kita tidak memuat daftar tertutup mengenai komponen anggaran pendidikan. Sehingga pembentuk undang-undang dianggap leluasa memasukkan program pendukung seperti MBG sepanjang terbukti berkontribusi pada proses belajar. Itu yang dianggap untuk stunting apa segala macam bisa bikin belajarnya semangat, jadi dimasukkan ya. Nah sekarang putusan ini sudah diketok tapi ada 3 hal yang mesti dikawal ya. Karena di putusan itu misalnya pertama, kejelasan pos anggaran pengganti. MK memerintahkan MBG dialihkan ke pos kesehatan atau perlindungan sosial mulai 2028, tapi putusan tidak merinci mekanisme peralihannya. Tanpa desain fiskal yang jelas, sejak sekarang ada risiko peralihan hanya berpindah label dari perubahan substansi. MBG tetap dianggarkan besar, hanya berganti nomenklatur pos. Reza concern nggak? Sini sudah berhasil untuk menarik ya dari anggaran pendidikan. Tapi ini dialihkannya ke kesehatan dan Perinsos. Saya ingin tahu pendapat Reza soal itu. Kalau soal kesehatan kita pun pasti nggak akan terima gitu aja kan tiba-tiba masuk kesehatan. Tapi setidaknya dari kita sendiri pun Mbak harus memang benar-benar mengawal nih Mbak. Si penetapan atau si nota RAPBN ini nanti bakal kayak gimana depannya. Karena kenapa MBG bisa menggelembung anggarannya? Karena waktu di 2025 kita kecolongan, Mbak. Kita kecolongan, jadi tiba-tiba pemerintah dan DPR ngetok palu aja. Dan udah disahin. Dan udah kepake aja anggaran untuk BGN. Dan jangan sampai kita juga kecolongan nih nanti nih hari ini nih. Dan narasi yang selalu disampaikan sejak awal bahwa ini ini dari efisiensi. Dari pemangkasan perjalanan dinas yang nggak perlu, rapat-rapat apa segala macam, kemudian dapat 300 triliun. Jadi seolah-olah tidak mengambil. Itu narasi yang dikembangkan sejak awal sampai sekarang ya. Iya, betul. Sampai sekarang ya. Betul. Jadi seolah tidak mengambil dan ternyata mengambil ya. Mengambil, dan saya masih ingat orang-orang itu, orang-orang yang memang tidak berhubungan atau berkecimpung dengan pendidikan, Mbak. Saya ingat bahkan ada wakil menteri haji. Terus apalagi sih sekretaris kabinet, menurut saya udah ngaco nih ini mereka. Ya, sekretaris kabinet sempat membantah ya. Iya. Karena waktu itu dia merespons anggota PDIP
yang pertama kali mengungkap bahwa ini diambil dari anggaran pendidikan ya. Kemudian direspon oleh Sekretaris Kabinet yang membantah itu ya. Betul. Dan ternyata putusan MK menunjukkan bahwa memang diambil dari anggaran pendidikan dan karena itu gugatan kamu dan teman-teman semuanya itu dipenuhi ya. Pelajaran paling berharga dari proses yang kamu alami ini apa, Reza? Buat kamu pribadi? Paling buat saya pribadi sih, jujur kalau untuk karir saya udah nggak terlalu peduli lagi Mbak. Udah. Karena nggak mungkin orang-orang dari MBG atau orang-orang dari Kemenke mungkin nggak dendam, nggak mungkin, saya nggak yakin Mbak. Saya udah siap. Tapi kamu selama proses tuh ada ancaman nggak? Apakah lewat WhatsApp, apakah direct message di media sosial kamu atau ke keluarga, ada nggak? Paling kalau hinaan-hinaan banyak sih Mbak, dan saya udah nggak peduli banget sih Mbak. Hinaan di mana? Maksudnya di media sosial? Oh banyak Mbak. Ada yang menghina saya tuh antek asing Mbak, dapat dana Soros lah, Indus BM. Sama dong, kita juga kalau Oh iya, istri saya juga gitu Mbak. Media. Padahal uang saya pun ya masih dikit-dikit juga gitu. Tapi kalau ke keluarga kamu atau ke sekolah kamu? Alhamdulillah aman sih Mbak, karena kenapa kami atau kita memasukkan gugatan ini ke dalam bagian koalisi, tujuannya itu sih Mbak. Takutnya sekolah saya, lingkungan saya, teman saya ke bawah-bawah, padahal yang mereka nggak terlibat. Ini memang murni keputusan pribadi sih. Sebagai warga negara ya, betul, kamu betul. Menggunakan hak kamu sebagai warga negara Indonesia ya. Betul Mbak. Ya. Kamu jadi lebih confident nggak untuk melakukan upaya-upaya hukum yang serupa untuk hal-hal lain yang kamu anggap merugikan rakyat, melanggar konstitusi? Iya Mbak. Dari pengalaman ini ya. Iya. Jadi kamu udah tahu nih, dan kamu sudah membangun network kan? Udah Mbak, alhamdulillah. Ya. Dan mungkin kedepannya jika memang misalnya katakanlah pemerintah seperti ketakutan orang-orang atau pada hari ini mungkin yang dimana kan banyak di antara kita yang takut di 2027 ini anggaran pendidikan diambil lagi untuk MBG, maka saya akan menggugat kembali Mbak. Itu sih Mbak. Oke. Kalau in between, apakah ada, kalau dulu kalau pemilu zaman kampanye itu ada saya bikin kawal pemilu, ingat nggak? Ya kan? Betul, jadi proses kampanye supaya suara itu tidak ada yang manipulasi sampai beneran antara yang di pihak pemilik suara, voter, sampai diumumkan di KPU ya. Betul. Apakah kalian sudah memikirkan atau kamu dan teman-teman ada semacam movement seperti itu? Kalau untuk itu belum sih Mbak. Ya. Cuma kita lihat nanti aja Mbak, karena kan nggak seru Mbak langsung dibongkarin Mbak. Iya, Oke. Kamu jadi sering ke Jakarta ya belakangan ya? Ya hampir sering Mbak, lumayan Mbak. Tapi teman-teman, kita di IDN Times itu sudah sebelumnya juga beberapa kali mengundang ya orang-orang muda yang mengajukan judicial review ya terhadap undang-undang yang pasal-pasal dalam undang-undang yang melanggar konstitusi. Sebelumnya kita juga pernah wawancara juga dengan yang berkaitan dengan undang pemilu. Jadi memang kalau kita katakan bahwa Indonesia ini masih bisa diharapkan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, nampaknya cara yang paling efektif untuk menggugat pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi itu adalah ke MK ya. Karena apalagi dalam situasi politik saat ini di mana pemerintahan ini nyaris tidak punya oposisi, semua partai politik di DPR itu sudah terbuka menyatakan dukungannya kepada eksekutif, maka ya cara tidak bisa ditempuh lagi, tidak bisa mengharapkan lagi, maka jalannya adalah MK. Dan karena itu secara editorial IDN Times itu sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh warga dalam menempuh jalur konstitusional ya melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi selamat Reza dan teman-teman yang lain. Juga terima kasih sudah memperjuangkan dana pendidikan 20%. Mudah-mudahan ini menjadi semacam menggedor ya hati nurani dari Presiden Prabowo untuk lebih segera memperhatikan nasib dari guru-guru. Tadi sudah dikatakan Pak Prabowo. Jadi ini adalah yang mengalami dan pasti ada ribuan yang mengalami bahwa gaji guru honorer itu separuhnya dari UMR. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin para guru honorer ini bisa hidup dengan layak ya. Jadi
MBG itu adalah program baru ya, tapi yang tidak kalah penting dan bahkan lebih penting kalau memang ingin memperbaiki situasi pendidikan, justru yang harus yang juga tidak kalah penting ditangani ini adalah kesejahteraan dari para guru ya. Betul. Di semua level. Terima kasih sekali lagi Reza sudah datang ke sini. Oke Mbak, ayo Mbak, thank you Mbak. Itu tadi obrolan saya dengan Reza Sudrajat, guru di sebuah SMP di Karawang yang mengajukan uji material Undang-Undang APBN 2025 berkaitan dengan alokasi dana pendidikan yang dipotong untuk program MBG, dan gugatan itu dikabulkan dengan masa batas waktu pemenuhan oleh pihak pemerintah dan DPR khususnya, karena APBN ini kan hasil dari dua ya, dari eksekutif dan legislatif, itu di APBN 2028. Sampai ketemu di Real Talk with Unilubis berikutnya.